Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan di tengah pandemi corona saat ini. Tak lupa pula kita sanjung-sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadana Siwanggi dari Prodi Arsitektur, jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syahkuala dengan NIM 160410401003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konsep perancangan tugas akhir saya dengan judul Perancangan Museum Arsitektur di Aceh dengan tema Movement of Architecture. Baiklah, saya akan memulai dengan menjelaskan secara singkat kerangka berpikir. Yang pertama ada latar belakang yang berisikan potensi dan masalah serta data-data pendukung. Selanjutnya tinjauan pustaka yang berisi tinjauan arsitektur dan tinjauan museum. Selanjutnya lagi ada studi banding museum dan studi banding museum arsitektur. Lalu dilanjutkan lagi dengan tema, yaitu latar belakang pemilihan tema, definisi, prinsip, karakteristik, serta studi bandingnya. Kemudian baru masuk ke analisa, yaitu analisa pengguna, program ruang, pemilihan site, dan analisa site. Kemudian terakhir adalah konsep struktur, konsep perancangan, dan konsep utilitas. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang latar belakang kenapa saya membangun Museum Arsitektur di Aceh. Yang pertama adalah perkembangan arsitektur di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat, ditandai dengan sebanyak 15 gedung pencakar langit rampung dibangun sepanjang tahun 2018. Provinsi Aceh memiliki 5 perguruan tinggi dengan ratusan mahasiswa jurusan arsitektur. Pada tahun 2018, Badan Pekerja Rayon 14 pada bulan Desember 2018 mengadakan pameran arsitektur dengan tema mempertimbangkan Aceh dalam praktik desain arsitektur masa kini. Selanjutnya, saya merangkum rumusan masalah menjadi 3, yaitu yang pertama, museum yang ada di Aceh hanya ada satu yang bersifat dinamis dan berhasil menarik minat wisatawan. Yang kedua, belum adanya pemanfaatan potensi maksimal dari hasil karya arsitektur, khususnya dari mahasiswa, alumni, praktisi, dan akademisi arsitektur di Aceh. Dan yang terakhir adalah belum terdapat wadah khusus yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pengetahuan, tempat preservasi, penelitian, dan komunikasi di bidang arsitektur. Tujuan dibangunnya Museum Arsitektur diantaranya sebagai objek wisata edukatif yang dapat menghasilkan keuntungan, sebagai sumber pengetahuan di bidang arsitektur, serta menjadi tempat atau wadah untuk menyampaikan misi edukasi sekaligus rekreasi. Dan manfaat yang didapat adalah menambah dan memberikan informasi tentang arsitektur, menjadi salah satu tempat yang rekreatif, dan museum menjadi wadah menyimpan sekaligus tempat preservasi koleksi hasil karya arsitektur, serta museum itu sendiri dapat dijadikan sebagai escape building dan destinasi wisata edukatif. Selanjutnya studi literatur. Pengertian museum. Museum berasal dari bahasa Yunani Mouseun, yaitu kuil untuk 9 dewi Muse, dan diambil dari Direktorat Museum tahun 2008. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata museum memiliki arti gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah dan seni. Kemudian penggolongan museum terbagi menjadi 2, berdasarkan kedudukannya dan berdasarkan koleksi. Berdasarkan koleksi dibagi menjadi 2 lagi, yaitu museum khusus dan museum umum. Sedangkan berdasarkan kedudukan dibagi menjadi museum regional, museum nasional, dan museum lokal. Yang kedua ada fungsi museum. Fungsi museum sendiri terbagi menjadi 2, yaitu tempat pelestarian dan sumber informasi. Tempat pelestarian sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada pengamanan, perawatan, penyimpanan, dan sumber informasi menyangkut penyajian dan penelitian. Secara umum, kegiatan museum terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan umum, kegiatan pendukung, dan kegiatan administrasi. Faktor-faktor utama dalam perancangan museum diantaranya yang pertama, ruang kerja, ruang pameran, laboratorium, studio, perpustakaan, ruang edukasi, dan sirkulasi. Berikutnya ada penjelasan singkat tentang arsitektur. Arsitektur adalah
segala macam pembangunan yang secara sengaja dilakukan untuk mengubah lingkungan fisik dan menyesuaikan dengan skema-skema tata cara tertentu lebih menekankan pada unsur sosial budaya. Itu menurut Amos Rapoport. Sedangkan arsitektur menurut Le Corbusier adalah penataan beberapa masa dengan baik, tepat, dan hebat sekali digabungkan dengan cahaya. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan, yaitu kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan sebagainya. Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Arsitektur vernakular lahir dari pendekatan yang demikian dan hingga kini masih dilakukan di banyak bagian dunia. Perkembangan sejarah arsitektur di Aceh dimulai dari arsitektur tradisional. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah studi banding. Di sini saya mengambil dua studi banding, yaitu studi banding perancangan sejenis, yaitu museum itu sendiri, dan perancangan museum yang sejenis, yaitu museum arsitektur. Untuk perancangan sejenis, yaitu museum, saya mengambil 3 studi banding, yaitu Museum Tsunami Aceh, Museum Geologi Bandung, dan Museum Nasional Republik Indonesia. Nah, dari ketiganya, saya sudah menyimpulkan perbandingan yang saya buat di dalam tabel, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan fungsi, Museum Tsunami adalah tempat untuk mengenang kembali peristiwa tsunami yang maha dahsyat yang menimpa Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004. Fungsi dari Museum Geologi Bandung adalah sarana wisata, belajar, dan sebagai pusat informasi ilmu kebumian. Sedangkan Museum Nasional Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Secara keseluruhan, fasilitas untuk publik relatif sama ketiganya, meskipun ada beberapa yang memiliki perbedaan, yaitu seperti Museum Tsunami Aceh. Museum Tsunami Aceh sendiri dirancang dengan konsep movement di area ruangannya, yaitu seperti space of fear, yaitu lorong tsunami di mana kita merasakan hawa-hawa tsunami, rasa-rasa seperti ya kita merasakan tsunami. Kemudian setelah itu kita akan memasuki ruangan Cave of Memory, yaitu ruang kenangan. Di sana terdapat nama-nama korban yang terkena dampak tsunami di Aceh. Yang selanjutnya ada Space of Sorrow, yaitu ruang sumur doa. Kemudian ada Space of Confuse, yaitu lorong cerobong. Dan yang terakhir ada Space of Hope, yaitu jembatan harapan. Sedangkan fasilitas ruang khusus yang ada di Museum Geologi yaitu ruang geologi Indonesia, ruang sejarah kehidupan, ruang geologi dan kehidupan manusia, serta ruangan lainnya. Dan selanjutnya di Museum Nasional Indonesia terdapat ruang khusus juga untuk pameran-pamerannya, seperti pameran koleksi sejarah, etnografi, geografi, prasejarah, koleksi arkeologi, dan koleksi numismatik, heraldik, dan keramik asing. Selanjutnya untuk studi banding museum sejenis, yaitu museum arsitektur, saya mengambil sampel atau studi banding, yaitu Museum Richard Meier Model Museum. Richard Meier Model Museum adalah wadah baru yang berfungsi sebagai museum dari salah satu arsitek paling terkenal di zaman ini, yaitu Richard Meier. Museum model Richard Meier ini merupakan studio pribadi serta dilengkapi dengan perpustakaan penelitian. Terdapat 150 koleksi model milik Richard Meier yang mencakup seluruh karyanya selama ia berkarir sebagai arsitek. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai tema perancangan. Nah, tema perancangan yang saya pilih untuk bangunan museum arsitektur ini adalah Movement of Architecture. Arsitektur seringkali terjadi perubahan yang selaras dengan perkembangan teknologi, politik, sosial, dan ekonomi. Perkembangannya sendiri sering ditandai dengan perubahan, perpindahan, pergerakan, dan pelestarian. Definisi movement. Movement adalah gerak yang didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Dalam fisika, gerakan adalah perubahan posisi yang dialami benda dalam ruang dengan mempertimbangkan waktu dan titik referensi di mana pengamat fenomena itu berada. Dalam ilmu biologi, gerak merupakan salah satu cara merespon rangsangan yang diterima. Gerak merupakan salah satu karakteristik ataupun ciri makhluk hidup yang akan
tampak ketika makhluk hidup tersebut diberi rangsangan. Dinamis dalam arsitektur, yaitu sebuah semangat dan tenaga yang diterapkan ketika seorang arsitek akan mendesain sebuah bangunan serta penataan ruang-ruang yang ada di dalamnya. Dinamis dalam arsitektur sendiri digunakan untuk adaptasi terhadap lingkungan sekitar, antara lain manusia, bangunan, dan lingkungan. Arsitektur bergerak karena dalam setiap dimensinya memiliki perbedaan dan proses. Lingkungan selalu dianggap bergerak karena selalu berubah seperti cahaya dan angin. Iklim adalah salah satu penyebab utama dari perubahan tersebut. Kecepatan pergerakan pengamat dalam waktu cenderung sama. Bahkan jika persepsi pengamat terhadap waktu dapat bervariasi. Hal tersebut tergantung pada orang dan tempatnya. Jadi, persepsi arsitektur dalam pergerakan di sebuah tempat akan bervariasi dari satu orang ke orang lainnya. Berikut penjelasan tema rancangan yang saya terapkan pada desain saya. Sebelumnya saya menjabarkan terlebih dahulu movement of architecture itu sendiri menurut beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa orang. Di antara yang pertama ada dari Merriam-Webster. Dia mengatakan, architecture of movement is the act of or process of moving people or things from one end place or position to another. Itu artinya adalah tindakan atau proses memindahkan orang atau benda dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua ada menurut Eric Kassar, architecture in movement is an architecture that is multifaceted in all dimension. Itu artinya arsitektur dalam gerakan adalah arsitektur yang multi-phase di semua dimensi. Artinya dia akan nampak di semua dimensi. Dan ketiga adalah dari movement dari Akira Omaki dan Masayo Yoshida mengatakan bahwa gerakan adalah operasi yang diperkenalkan oleh teori transformational theory yang secara tata bahasanya generatif dan grammar untuk mengkarakteristik apa yang disebut dengan fenomenal dari movement tersebut. Dan yang keempat ada dari Muhammad Ebi menjelaskan bahwa konsep pergerakan dalam arsitektur adalah refleksi dari perubahan yang terjadi di masa lampau dan perkembangan berkelanjutan di bidang sains dan teknologi yang menyebabkan ruang kehilangan dimensi tradisionalnya untuk menciptakan arsitektur yang tidak konvensional. Dan yang terakhir ada penjelasan movement dari Valery O'Leary yang menjelaskan tentang gerakan dan procession atau prosesi telah menjadi pusat perumusan lingkungan binaan sejauh arsitektur Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Kemudian dari kelima teori tersebut saya mengambil satu sampel, yaitu dari Akira Omaki Masayo Yoshida yang mengatakan movement is operation that was introduced by transformational theories. Yang kemudian saya menjabarkan transformational theories ini menurut Anthony C. Antoniades dalam bukunya yang berjudul Poetic of Architecture. Anthony C. Antoniades mengatakan bahwa movement itu sendiri atau transformational theories itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu the traditional strategy, borrowing, dan yang terakhir the construction atau decomposition. The traditional strategy ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu eksternal, internal, dan artistik. Yang eksternal ini dibagi lagi menjadi site, view, orientation, prevailing winds, dan environmental criteria. Untuk yang internal dibagi lagi menjadi functional, programmatic, structural criteria. Sedangkan yang artistik ini adalah kemampuan dan attitude dari si arsitek untuk memanipulasi bentuk. Yang kedua dari borrowing ini terdapat 2 cara, yaitu pictorial transferring dan pictorial metaphor. Pictorial transferring ini mungkin kita sering melihat di kehidupan sehari-hari. Kita mengambil ide itu dari transfer bangunan orang atau karya orang yang kita transfer ke karya kita, tapi tidak secara mentah-mentah kita copy paste, tapi ada transfer data atau transfer ide mungkin
yang kita kembangkan lagi dengan menggunakan cara-cara lainnya seperti deconstruction atau decomposition. Sedangkan pictorial metafor ini lebih ke prinsip metafora, yaitu suatu perumpamaan. Yang ketiga ada deconstruction, decomposition. Itu berarti adalah suggest a process whereby one takes a given world apart in order to find new ways to combine the parts. Jadi dia tuh kayak mengcombine, seperti yang saya bilang tadi, kayak borrowing. Kita mengambil transferring dari karya orang lain, kemudian kita komposisiin lagi dengan bentuk-bentuk yang ada, misalnya bentuk bulat, lingkaran, atau segitiga, atau bentuk-bentuk lainnya. Dan implementasi tema terhadap perancangan saya memakai ketiga transformasi tersebut. Tetapi ada beberapa step-stepnya, yaitu yang pertama, the traditional strategy, yaitu saya memakai yang eksternal, yaitu dengan pendekatan secara site, view, orientation, prevailing winds, environmental criteria. Mungkin secara singkatnya, di sini saya menggunakan hasil dari analisa site yang saya masukkan ke dalam ide-ide bentuk saya. Kemudian yang kedua adalah borrowing, yaitu pictorial transferring. Saya menggunakan beberapa ide konsep dari beberapa studi banding yang saya pakai. Kemudian yang ketiga ada decomposition. Saya juga mengkomposisikan antara bentuk yang pertama tadi, the traditional strategy ini, dengan teori borrowing ini. Kemudian yang terakhir baru saya kolaborasikan dengan the traditional strategy yang internal, yaitu saya mulai memasukkan fungsi, programatik, dan struktural kriterianya. Langsung saja masuk ke konsep ide bentuk, di mana yang pertama ini jelas-jelas saya sudah mengambil konsep yang pertama tadi saya bilang, yaitu the traditional strategy eksternal, yaitu saya merespon dari analisa site saya, site existing, berupa sebuah danau yang terdapat di ujung bagian set saya pindahkan ke tengah dan menjadi danau dengan bentuk dasar segitiga. Kemudian saya memboundary area di sekitarnya, kemudian memotong setiap ujung-ujungnya agar tidak terlalu lancip, yang fungsinya sebagai sirkulasi. Kemudian saya pull up dan saya duplicate menjadi 4 lantai, karena memang konsep awal saya, bangunan ini bertujuan untuk escape building juga dan tempat rekreasi. Kemudian untuk mencapai area escape building yang ada di lantai 4, saya meredus sebagian bentangan dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sebagai tempat atau jalan untuk menuju lantai 4 tersebut dengan menggunakan ram dan tangga. Nah, kemudian respon saya lagi terhadap shading atau sunpad, cahaya matahari yang melintasi set saya ini, saya menggunakan sedikit potongan di bagian dinding bangunan ini, dikarenakan apabila cahaya yang masuk ke dalam bangunan itu tidak serta-merta 100% langsung masuk ke dalam bangunan tersebut, tapi terkena bias dari bayangan yang saya ciptakan sendiri dari bentuk bangunan itu. Kemudian yang terakhir, selanjutnya ada duplicate and modification. Jadi saya memodifikasi bentuk sehingga tercipta ruang atau jalan untuk menuju ke lantai 4 di atas. Nah, yang kemudian lagi saya merespon dari arah angin yang berasal dari barat tadi. Saya respon terhadap bangunan saya yang berada di barat. Saya splitting, saya bagi menjadi 2. Kemudian saya membuat void, dan fungsinya itu sebagai arah angin agar anginnya itu masuk ke dalam set saya. Kemudian yang terakhir masih tentang decomposition lagi, yaitu masih tentang mengkomposisikan bentuk-bentuk agar menjadi lebih variatif, dan secara temanya itu kita bisa lihat bahwa bangunan ini memiliki tema movement.
Dan hasil finishnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan kepada konsep rancangan, yaitu zoning dan besaran ruang. Untuk zoningnya sendiri, saya membagi langsung menjadi 4 lantai, di mana di lantai pertama itu saya tempatkan sebagai area penerimaan, parkir area, service area, dan area penunjang. Kemudian di lantai pertama itu juga terdapat ruang terbuka yang berupa kolam dan ramp untuk menuju di lantai yang kedua. Kemudian di lantai kedua sendiri saya menempatkan zoning sebagai ruang pameran tetap, yaitu ruang khusus publik. Dan yang ketiga ada ruang pameran dan area pengelola. Dan yang terakhir di lantai 4 sendiri saya meletakkan ruang pertunjukan, workshop, ruang perpustakaan yang mana membutuhkan ruang yang agak sedikit tinggi dan hanya segelintir orang mungkin yang memanfaatkannya itu. Dan yang terakhir untuk area rooftopnya saya menggunakan tempat tersebut sebagai escape area. Untuk konsep orientasi, bangunan ini menghadap arah selatan, terhubung langsung dengan jalan arteri sekunder, yaitu Jalan Soekarno-Hatta di Ulele. Kemudian view yang didapat itu banyak dari arah timur atau tenggara. Dari arah tenggara itu kita berjalan langsung dapat atau langsung kita terpukau dengan pergerakan dari bangunan tersebut. Selanjutnya penjelasan saya tentang sirkulasi. Langsung saja ke penerapannya. Saya meletakkan main entrance untuk mobil, motor, dan bus itu berada di Jalan Soekarno-Hatta. Dan letaknya itu tidak terlalu ke tengah dan tidak terlalu ke pinggir, dengan lebar sekitar 20 meter. Kemudian untuk drop car dan busnya saya bedakan juga. Untuk drop car-nya berada di depan bangunan, sedangkan untuk drop busnya ada di pinggir di sebelah timur. Kemudian untuk parkir mobilnya saya membedakan menjadi 2, yaitu ada di dalam indoor, ada yang outdoor. Yang indoor ini saya asumsikan untuk orang-orang yang memiliki kepentingan tinggi atau biasa kita sebut dengan elit-elit. Kemudian untuk parkir biasanya terdapat di area outdoor. Dan untuk area bus juga terdapat parkir sebanyak 9 buah untuk bus yang berada di timur. Kemudian untuk parkir untuk parkir mobil khusus pegawai juga dibagi menjadi 2. Ada yang outdoor dan ada yang indoor. Untuk exit, saya menempatkan exit khusus mobil berada di bagian kanan, yaitu bagian timur. Kenapa? Karena menurut saya ada sebagian mobil yang tidak perlu lagi untuk mengitari side, yang bisa langsung keluar melalui pintu di arah barat ini. Kemudian untuk second entrance-nya khusus pegawai, pengelola, dan staff-staff khusus lainnya, termasuk juga mobil-mobil untuk loading dock, itu berada di bagian ujung sebelah timur juga. Kemudian untuk main exit-nya berada di bagian barat di dekat laut ini. Kemudian saya juga meletakkan sebuah public space yang dapat digunakan untuk pejalan kaki juga, karena di sini saya mendesain juga khusus untuk pejalan kakinya. Kemudian untuk eksterior atau konsep ruang luarnya, saya menggunakan vegetasi sebagai penuduh, pengarah jalan, dan juga sebagai penghias. Untuk vegetasi penuduh sendiri, yang saya pilih adalah ketapang kencana, yaitu dengan nama latinnya
terminalia mentally. Kemudian vegetasi yang ada pada site juga saya gunakan sebagai pohon peneduh, dan vegetasi sebagai pengarah jalan saya gunakan pohon palem. Kemudian saya juga menerapkan pedestrian yang diperuntukkan memang khusus untuk pejalan kaki. Fasilitas ini saya ciptakan agar kendaraan bermotor seperti motor, mobil tidak terganggu dengan adanya pejalan kaki tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga ada street furniture. Saya meletakkan beberapa street furniture itu seperti kursi taman pada area public space. Kemudian masuk ke konsep ruang dalam. Konsep ruang dalam sendiri dari segi material saya menggunakan dinding kaca, beton, dan kayu. Yang plafonnya menggunakan material gypsum, lantainya granit, kerikil, kayu, dan semen. Sedangkan gradasi warnanya yang saya pilih gradasi warna ya semua warna. Kemudian ruang pameran. Konsep penataan ruang pameran untuk objek hasil karya arsitektur terdapat dua bagian, yaitu ruang pameran maket manual dan ruang pameran berbasis teknologi atau digital. Selanjutnya adalah penjelasan konsep struktur. Struktur merupakan sarana untuk menyalurkan beban akibat penggunaan atau kehadiran bangunan dalam tanah. Struktur dalam bangunan sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu substructure, mid structure, and upper structure. Yang pertama, penjelasan singkat saya mengenai substructure. Substructure itu merupakan pondasi. Pondasi digunakan pada perancangan museum arsitektur ini adalah pondasi sumuran. Kenapa digunakan pondasi sumuran? Karena penggunaan pondasi sumuran ini merupakan penggunaan pondasi dalam kondisi tanah yang merupakan tanah rawa dan lapisan kerasnya berada jauh dari permukaan tanah. Lapisan ini biasanya digunakan untuk bangunan 1 lantai hingga 4 lantai. Kedalamannya 2 hingga 5 meter. Ukuran diameter pondasi mulai dari 20, 30, dan 40 cm. Kelebihan dari pondasi ini yaitu alternatif terbaik untuk pondasi yang dalam dan harganya yang relatif murah, serta pembuatan pondasi ini tidak memerlukan alat berat. Sedangkan kekurangan dari pondasi ini adalah sensitif terhadap kepadatan tanah sekitar, dan dalam proses pemasangannya sendiri, pondasi ini dipengaruhi oleh cuaca. Kemudian ada mid structure, yaitu struktur dinding. Struktur dinding yang digunakan adalah rigid frame dan shear wall. Rigid frame merupakan struktur yang terdiri dari elemen linier seperti balok dan kolom yang saling dihubungkan pada ujungnya oleh joints yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen struktur yang dihubungkan. Struktur rigid dipilih untuk menstabilkan bangunan karena titik beban bertumpu pada kolom dan balok. Pada rancangan saya menggunakan struktur kolom rigid berbentuk spiral dengan diameter 50 cm. Kenapa saya gunakan itu? Karena bentangan yang saya gunakan adalah 15 meter. Sedangkan untuk mendapatkan luasan dari kolom itu digunakan rumus 1/12 dari bentangannya, sehingga didapat diameternya sekitar 40 cm. Kemudian saya menggunakan shear wall. Shear wall merupakan jenis struktur dinding yang berbentuk beton bertulang untuk menahan gaya geser, gaya lateral akibat gempa bumi. Shear wall akan digunakan pada core. Saya gunakan struktur shear wall ini untuk mengganti struktur rigid, di mana saya gunakan struktur shear wall ini pada zoning yang merupakan area tempat parkir indoor, yang dimana jika terdapat kolom di dalam sebuah parkiran yang pasti akan sangat mengganggu sirkulasi dari area parkir tersebut. Dan saya gunakan juga bearing wall sebagai pendukung dari shear wall-nya itu. Kemudian pada upper structure-nya, struktur atapnya, saya menggunakan atap beton dengan struktur flat slab
untuk menahan beban atap. Pada struktur flat step ini, transfer beban diselesaikan oleh ketebalan pelat di dekat kolom menggunakan drop panel atau mengembangkan bagian atas kolom membentuk kolom kapital. Kemudian konsep struktur transportasi vertikal. Di sini saya menggunakan tiga jenis transportasi vertikal, yaitu lift, eskalator, dan tangga darurat. Lift merupakan transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Kemudian eskalator merupakan transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah dan dapat bergerak dari atas ke bawah mengikuti jalur berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor. Kemudian tangga darurat. Tangga darurat ini dalam bab 1 butir 69 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008, tangga darurat adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran. Dan tangga darurat sendiri saya meletakkannya di setiap bagian bangunan yang terdiri lebih dari satu lantai. Selanjutnya masuk ke konsep utilitas. Utilitas bangunan adalah suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudian komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. Yang pertama ada utilitas air bersih. Sumber air bersihnya berasal dari PDAM dan sumur bor. Sistem utilitas air bersih menggunakan sistem downfeed yang mengandalkan gaya gravitasi. Air dari reservoir atas didistribusikan ke tiap titik pengambilan air. Dari PDAM masuk ke meteran, kemudian disimpan di reservoir bawah, kemudian dipompa menuju reservoir atas, dan baru didistribusikan ke tiap tempat yang membutuhkan air. Kemudian ada sistem utilitas air buangan, yaitu berupa air buangan dari wastafel, floor drain, dan pantry. Air buangan tersebut akan masuk ke shaft, lalu masuk ke bak kontrol, lalu masuk ke sumur resapan. Sedangkan air hujan masuk ke dalam bak penampungan. Kemudian ada sistem utilitas air kotor. Air kotor sendiri berasal dari kloset. Kemudian air tersebut masuk ke dalam shaft, kemudian disalurkan menuju septic tank, bak kontrol, sumur resapan, dan riol kota. Kemudian yang terakhir ada sistem pengolahan sampah. Sampah sendiri terbagi menjadi dua, ada sampah anorganik, ada organik. Sampah anorganik, tempat sampah diletakkan di tempat sampah anorganik, yaitu tempat pembuangan sementara. Kemudian sampah organik juga seperti itu demikian. Kemudian baru diangkut oleh truk pengangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Berikut sistem jaringan listrik. Sistem jaringan listrik yang utama pada bangunan ini berasal dari PLN, namun didukung juga oleh genset. Karena jika suatu waktu PLN memadamkan listrik, masih ada genset yang menjadi sumber cadangan untuk museum ini. Berikut skemanya. Kemudian jenis lampu yang digunakan berupa beberapa jenis lampu sorot yang digunakan khusus untuk beberapa panel pameran. Kemudian sistem pengamanan untuk menghindari pencurian, maka pintu-pintu masuk yang mudah dikontrol digunakan CCTV untuk mengontrol aktivitas pengguna, dan sistem alarm serta sistem elektronik ID untuk ruang-ruang pengelola dan administrasi. Selanjutnya ada sistem pengamanan terhadap kebakaran. Yang saya gunakan ada fire hydrant, fire extinguisher, heat and smoke detector, and fire alarm cell box. Fire hydrant ini mempunyai jarak maksimal 30 meter
Luas layanannya 800 meter persegi. Fire hydrant ini biasanya ditempatkan pada koridor dan tempat yang mudah dicapai. Kemudian ada fire extinguisher, jarak maksimalnya 25 meter, luas layanannya 200 meter persegi. Keterangannya, biasanya fire extinguisher ini ditempatkan di daerah umum seperti pantry, studio, dan area display. Yang ketiga ada heat and smoke detector. Luas layanannya mencakup 75 meter persegi. Digunakan dengan alarm untuk mendeteksi sendiri adanya kebakaran. Yang keempat ada fire alarm dan cell box. Pada keterangannya, diletakkan fire alarm ini di tempat yang strategis, jelas, dan mudah dicapai. Sehingga sewaktu-waktu bila petugas dengan mudah dapat menjangkau fire alarm ini jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Nah, untuk selanjutnya ada pilar hydrant dan sprinkle. Ini khususnya untuk mengantisipasi juga terjadinya kebakaran. Pilar hydrant ini ditempatkan pada halaman yang mudah dicapai oleh mobil dan pemadam kebakaran. Kemudian ada sprinkle. Sprinkle ini digunakan pada penanggulangan kebakaran tingkat awal yang bekerja otomatis. Jadi sewaktu-waktu bila suhu ruangan mencapai 135 hingga 160 Fahrenheit, otomatis sprinkle ini akan mengeluarkan air. Yang kemudian yang terakhir adalah sistem tata udara. Sistem tata udara yang diterapkan pada museum arsitektur ini adalah AC sentral, di mana cara kerja AC sentral itu adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar terapan utilitas pada rancangan saya. Mulai dari meteran, reservoir bawah, pompa, dan reservoir atas terletak pada satu area. Air yang bersumber dari PDAM di bawah ke reservoir bawah, kemudian dipompa menuju reservoir atas, kemudian baru disalurkan ke tempat yang membutuhkan melalui shaft. Nah, selanjutnya ini adalah gambar terapan utilitas air kotor, pembuangan air kotor, yaitu septic tank dan sumber resapan pada rancangan saya. Kemudian yang terakhir adalah pengaplikasian sistem hidran pada rancangan saya. Saya meletakkan sistem hidran ini sesuai dengan ketentuannya, yaitu setiap 30 meter. Dan dengan cakupan sistem hidran tersebut adalah 800 meter persegi. Kemudian sistem fire hydrant ini diletakkan di bagian-bagian yang mudah dicapai. Demikianlah video presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.